Segera hubungi pemadam, damkar, mintai pertolongan. Teriak salah satu warga ikut panik dalam kejadian itu. Selagi menghubungi petugas, warga bergotong royong nih guys, berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Jadi posisinya itu ada 3 bus ya guys ya, dan kebetulan yang kebakaran awal mulanya itu yang paling tengah. Dan karena keterlambatan proses pemadamannya, akhirnya apinya itu menjalar guys ke bus yang satunya lagi. Dan bus yang satunya juga ikut kebakar ya. Jadi ketiga-tiganya ikut kebakar karena lahapan api bus yang di tengah. Hai, halo teman-teman, kembali lagi aku di sini Misrahan. Di video kali ini kita bakal nge-reaction video random. Enggak dong, kali ini kita nggak nge-reaction video random lagi guys. Tapi kali ini kita bakal bercerita lagi nih seputar cerita yang bakal aku angkat dari berbagai sumber ya guys ya. Dari berbagai video, dari berbagai artikel yang aku gabung, yang aku rangkum untuk menjadi sebuah cerita yang mudah-mudahan bisa kalian nikmati ya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya, kita bakal absen dulu nih untuk yang udah like dan juga yang udah komen di video sebelumnya ya. Oke, pertama ada Scansetis, ada Reken, ada User, ada Arvin Bot, ada Dedan Suganda, ada Tobrut, ada Noref, ada Ilhamal Aziz, ada Noval, ada Trio, ada aktor muda, lagi santai kawan, ada Rajat Satset, ada User Ewo, ada Tra, ada Rehan, ada Veno, ada Oppo, ada Sumiati, ada Menyala, ada Indro, ada Jenderal Hafiz, Tikus Berdasi, Sidik, Manusia Craft, dan masih banyak lagi, cuman aku nggak bisa sebutin satu persatu ya guys ya. Oke teman-teman, langsung aja guys untuk masuk reaction videonya kan. Let's go. Oke, di segmen Hans Story kali ini aku bakal bercerita lagi nih, nggak jauh-jauh, yakni seputar dunia bus ya teman-teman ya. Yakni satu peristiwa yang bakal aku angkat yang terjadi di daerah Pekalongan, Jawa Tengah. Lebih tepatnya di 16 Maret 2024, sekitar pukul 3.30 dini hari ya. Terjadi kebakaran hebat yang menghanguskan 3 bus sekaligus di tempat. Bus itu adalah milik salah satu perusahaan otobus ternama di Indonesia guys. Jadi kalau kalian dengar nama PO ini atau nama perusahaan otobus ini, kalian kayaknya udah nggak asing lagi ya. Karena emang nama perusahaan otobus yang satu ini udah lumayan terkenal ya, khususnya di Indonesia ya guys ya. PO Margomulyo, tuh kalian udah pasti tahu tuh ya, khususnya untuk daerah Jawa Tengah mungkin ya. Yang saat itu memarkirkan busnya di sekitaran Jalan Raya Karanganyar Lebak Barang, Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan ya. Ini mohon maaf sebelumnya kalau misalnya aku sedikit rada keliru ya untuk penyebutan nama daerahnya guys. Peristiwa ini terbilang janggal ya, karena saat itu kondisi atau cuaca sekitar sedang dingin menusuk. Karena memang habis diguyur hujan pada malam harinya. Dimulai ketika seorang buruh ya, bernama Edi, berumur 37 tahun, pulang dari kerja pada saat itu. Dengan santai dan tenang ia mengendarai motornya yang tidak terlalu kencang, melewati rumah-rumah warga dan tiang-tiang lampu jalan menerangi perjalanannya malam itu. Namun dengan sekilas fokus Edi sempat teralihkan ya guys ketika memasuki area jalan di mana 3 bus PO Margomulyo tadi diparkir. Api dan asap pekat hitam sudah terlihat mulai menyelimuti badan bagian dalam bus yang terparkir paling tengah. Jadi dari kejauhan Edi ini tadi melihat nih guys, ada bus yang emang kebakar ya. Cuman kebakarnya itu bagian dalam bus atau bagian interiornya. Kursi penumpang seakan menjadi santapan pertama si jago merah karena memang bahan dari kursi tersebut yang mudah dilahap api. Dengan cepat Edi yang pertama melihat kejadian itu langsung memberitahu Wiharjo ya, 45 tahun, yang rumahnya berada dekat dengan garasi bus terbakar. "Pak, tolong Pak, ada kebakaran katanya," teriak Edi sambil mengetuk pintu ke pemilik rumah. Namun mengingat waktu kejadian menunjukkan waktu dini hari, lebih tepatnya pukul 3.30 tadi, atau hampir setengah 4 guys, teriakan Edi seakan samar-samar ya terdengar oleh warga yang masih terlelap. Karena emang jam segitu lagi enak-enaknya tidur ya guys, lagi lelapnya tidur ya. Namun setelah beberapa lama, akhirnya usaha Edi membuahkan hasil. Pak Wiharjo yang sedari tadi dimintai pertolongan akhirnya membuka pintu. Dan terkejut karena melihat api yang semakin berkobar dibandingkan sebelumnya. Mungkin karena pertolongan Edi tadi terlalu lama terabaikan ya, makanya api sempat berkobar ya guys ya. Begitu juga dengan warga lain, mereka semua terbangun dan berbondong-bondong keluar rumah karena mendengar kegaduhan yang Edi buat. Segera hubungi pemadam, damkar, mintai pertolongan.
teriak salah satu warga ikut panik dalam kejadian itu. Selagi menghubungi petugas, warga bergotong royong nih guys, berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Ada mungkin pakai ember ya kan, pakai gayung, pakai selang yang mungkin dihubungkan dengan ledeng. Pokoknya sebisa mungkin lah berusaha untuk setidaknya memadamkan sedikit lah daripada kobaran api yang sudah membesar itu tadi guys. Apalagi ini terjadinya di tengah pemukiman warga ya guys. Jadi takutnya apinya itu malah melahap rumah yang ada. Edi dan Pak Wiharjo juga kebagian tugas nih guys untuk mendatangi rumah pemilik bus yang tidak jauh dari lokasi untuk memberitahukan kejadian tersebut. Dan tanpa panjang lebar, pemilik bus yang juga kaget langsung menuju ke TKP untuk melihat keadaan bus. Namun sayang, karena dekatnya atau mepetnya bus terparkir, ternyata api dengan cepat menyambar dua bus lainnya yang juga terparkir masing-masing di sebelahnya. Jadi posisinya itu ada 3 bus ya guys ya, dan kebetulan yang kebakaran awal mulanya itu yang paling tengah. Dan karena keterlambatan proses pemadamannya, akhirnya apinya itu menjalar guys ke bus yang satunya lagi. Dan bus yang satunya juga ikut kebakar ya. Jadi ketiga-tiganya ikut kebakar karena lahapan api bus yang di tengah. 2 unit mobil pemadam kebakaran akhirnya turun ke lokasi kejadian dan dengan segera menyemburkan air ke titik kebakaran. Unit satunya juga berusaha nih guys mengamankan api agar tidak menyebar lebih luas lagi dengan menyiram ke bangunan-bangunan sekitar yang berpotensi ikut terbakar. Namun karena api sudah terlalu besar sehingga sulit nih guys untuk dikendalikan, api baru berhasil dipadamkan pada pukul 5.00 ya. Waduh, jadi lumayan lama nih guys untuk penanganannya, dimana hampir 1,5 jam baru api bisa dipadamkannya. Setelah dikonfirmasi nih guys, PO Margomulyo ini diketahui merupakan milik anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Partai Banteng Merah ya. Dan anehnya tidak diketahui pasti nih asal mula kejadian kenapa bus itu bisa terbakar. Polisi baru mendapat keterangan saksi yakni si Edi tadi ya, di mana dia menjadi orang pertama yang melihat kejadian tersebut. Soal sumber api berasal dari kabin tengah bus. Jadi itu doang nih guys informasi yang bisa digali sama Pak Polisi. Untungnya tidak ada korban jiwa guys dalam peristiwa terbakarnya 3 bus tersebut ya. Namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah lebih. Mungkin penonton aku ada yang tahu nih asal muasal ya kenapa bus ini bisa terbakar. Kalian bisa tulis saja guys di kolom komentar, ntar bakal aku pin untuk komentarnya. Oke, mungkin sampai sini saja untuk video kali ini ya. Terus banyak buat kalian udah nonton dan mendengarkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.